Ya, terima kasih, Uraida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan berbagi gagasan dengan Bapak Ibu sekalian pada pagi ini sesuai tema yang diberikan kepada saya kaitannya dengan zakat. Oke. Sudah kelihatan Bapak sekalian? Sampun, Oke, Mas. ya. Oke, saya akan membahas poin-poinnya ini. Jadi kalau kita bicara zakat itu mesti biasanya bicara potensi. Dan potensi ini sampai hari ini di Indonesia belum nampak dalam realisasinya. Kalau potensi luar biasa. Nah, saya akan bicara dari hal yang mendasar dulu. Saya akan melihat dari perspektif Quran. Nah, ini Ibu Bapak sekalian. Jadi kehancuran sebuah negeri itu kalau kita lihat dari 7 surat dan ayat ini itu lebih dominan bahwa kehancuran sebuah negara itu disebabkan bermewah-mewahnya orang-orang kaya di sebuah negeri. Maka Allah itu menghancurkan sebuah negara. Ya, bisa saja kalau sekarang ada flexing macam-macam, lah itu kan sebenarnya bermewah-mewahan. Maka di titik tertentu dalam Al-Quran itu diantaranya Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi kemewahan itu akan membuat kita itu menyesal ketika kita itu sudah dalam bahasa Jawanya mujur ngalor. Jadi kalau sudah meninggal dunia kita baru merasa bahwa harta itu fungsinya kurang begitu kuat. Kita lihat di Al-Isra ayat 16. Jadi orang-orang yang hidup mewah di sebuah negara bermewah-mewahan dan melakukan kedurhakaan, maka Allah akan menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Kemudian yang kedua di surat Saba ayat 34 dan 35. Nah, ini sama, orang-orang yang hidup mewah di sebuah negara itu mengingkari nabi-nabi yang diutus oleh Allah atau Tuhan. Mereka bermewah-mewahan kaitannya dengan harta yang dimiliki dan anak keturunannya. Yang ketiga, surat Az-Zukhruf. Sama dengan ayat-ayat sebelumnya, orang-orang yang hidup mewah itu tidak mau mengikuti Nabi karena merasa benar. Maka Allah juga akan menghancurkan sebuah negara. Kemudian surat Al-Qasas. Nah, orang-orang itu kebanyakan bersenang-senang dalam kehidupannya, kemudian dibinasakan oleh Allah. Sebabkan di antaranya adalah orang-orang kaya itu terlalu banyak bersenang-senang dan bermewah-mewahan. Kemudian Al-Qasas 59, lanjutan dari ayat tadi. Jadi negara-negara itu dihancurkan. Dari dulu sampai sekarang sebenarnya kasusnya sama. Jadi titik tekannya adalah wa ahluha zalimun. Jadi warga negaranya itu zalim pada sesamanya. Ini sama juga surat Al-An'am ayat 131, terakhir di surat Hud. Jadi titik tekannya adalah warga negaranya itu, negeri itu dihancurkan karena perilaku warga negaranya. Jadi titik tekan Allah itu penekanannya pada warga negara. Nah, yang terakhir ini.
Al-Waqiah. Jadi kebanyakan orang itu bermewah-mewahan, kemudian mengerjakan dosa yang besar. Di antara dosa besar itu tidak menunaikan zakat sebenarnya itu. Nah, kritik Islam atas ketidakadilan ekonomi dan sosial itu kita lihat gambar ini. Jadi ketimpangan, kesenjangan sosial itu luar biasa. Ada yang bermewah-mewahan, ada yang sangat miskin. Maka kalau kita lihat di Indonesia itu kan kekayaan Indonesia itu kan dikuasai hanya orang-orang tertentu saja. Jadi Islam itu sudah menekankan itu 14 abad yang lalu. Nah, seluruh dunia ini gambarannya. Jadi 1% orang itu mengontrol kekayaan dunia 46%. Menurut Oxfam. Jadi ini luar biasa. Nah, ketimpangannya seperti ini. Gambarannya, nah, gimana bisa equal kan gitu. Karena pendapatan yang jomplang di antara warga negara yang ada di sebuah negara. Nah, ini sebenarnya sudah dikritik juga sama lagunya Rhoma Irama kalau kita pernah mendengarkan dengan judul Indonesia itu. Nah, kita lihat di surat Al-Hasr ayat 7, Ibu Bapak sekalian. Allah mengatakan, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Nah, ini sebenarnya Ibu Bapak sekalian, ini adalah ajaran yang luar biasa dan ini kurang populer di kalangan umat Islam ayat ini. Karena ayat ini kalau menurut saya sangat radikal melihat fakta sosial, ketimpangan dan kesenjangan. Tapi jarang khotib bicara tentang ini. Penceramah Ramadan jarang mengungkapkan ayat ini. Karena rata-rata kalau Ramadan itu yang diutarakan oleh para penceramah kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Surat Al-Hasr tumpah disampaikan. Senada dengan ayat ini ada di surat An-Nahl 71. Famalladzina fuddzilu biraddi rizqim ala ma malakat aymanum fahum fihi sawa. Maka kata Islam itu bagaimana orang-orang kaya itu bisa berbagi sehingga kehidupan itu fahum fihi sawa. Agar orang-orang itu bisa sama merasakan rezeki yang dimiliki orang-orang kaya itu. Kemudian ayat terakhir ini bukan surat An-Nahl. Nah ini, surat Az-Zukhruf ayat 32. Ini semangatnya sama dengan Al-Hasr ayat 7, kemudian An-Nahl 71. Tiga ayat ini jarang diungkapkan oleh para tokoh-tokoh agama. Karena ini memang ayat-ayat yang luar biasa, agak kiri. Jadi agak kiri, tidak ke kanan, tapi kiri. Pro orang-orang miskin itu jarang disampaikan oleh para penceramah khutbah Jumat maupun penceramah-penceramah Ramadan atau yang lainnya. Nah, tadi beberapa kritik Al-Quran. Nah, kita lihat potensi berbagi orang Indonesia. Saya ambil dari data Charity Aid Foundation. Kita lihat Indonesia itu adalah negara yang dalam 4 tahun terakhir itu nomor 1 berbaginya. What Giving Index-nya tinggi, nomor 1 seluruh dunia. Kita lihat jenis berbaginya orang Indonesia itu ada 3. Pertama adalah membantu orang asing, itu 61%. Berbagi uang, mendonasikan uang itu 82%. Voluntary time itu 61%. Nah, kayak gini ini kita itu adalah voluntary time. Ini yang tidak dipetakan oleh lembaga-lembaga atau negara kita. Betapa potensinya luar biasa orang Indonesia itu dalam berbagi uang,
membantu orang asing, kemudian kegiatan seperti ini kan luar biasa. Nah, contoh realnya kita lihat perbandingan 2 tahun terakhir, 2022-2023. Indonesia itu kita lihat posisinya tetap tinggi, rata-rata 68%. Nah, fakta realnya kita lihat peta orang Indonesia berkorban, Ibu Bapak sekalian. Nilainya kita lihat di row nomor 2, baris nomor 2 itu orang Indonesia mengeluarkan uang untuk korban itu 28,2 triliun. Saya jangan bayangkan Ibu Bapak sekalian. Korban saja orang Islam Indonesia itu mengeluarkan 28,2 triliun. Kemudian yang berkorban itu 2,16 juta di 2024. Dan itu setiap tahun ada kenaikan. Nah, berita terakhir ini, Ibu Bapak sekalian, satu saja Masjid Jogokarian itu mengeluarkan total takjil tahun 2025 itu 1.560.000.000. Ini Jogokarian. Kalau skala kecilnya, kalau kita buat asumsi, Ibu Bapak sekalian ini. Jadi masjid itu di bulan Ramadan, kalau saya asumsinya itu per masjid mengeluarkan takjil 50 pak. Selama 30 hari, jumlah masjid adalah 296.797 dengan harga takjil per A-nya 10.000, itu sudah mengeluarkan 4 triliun. Ini masjid, skala masjid, belum jaburannya kalau ada tradisi jaburan. Belum musola. Jadi total orang Islam mengeluarkan untuk takjil dan jaburan dengan asumsi yang saya buat, orang Islam itu mengeluarkan uang untuk sedekah makanan itu 12 triliun. 688.061.500.000. Bisa Ibu Bapak sekalian bayangkan korban 24 triliun. Ramadan umat Islam mengeluarkan 12 triliun. Kemudian kalau potensi ekonomi zakat fitrah dan mal bisa dilihat di sini. Zakat fitrah itu 27.500.000.000. Potensi zakat mal di 2024 itu 327 triliun. Artinya itu potensi besar. Cuma Ibu Bapak sekalian, fakta di lapangan, orang Islam itu lebih dominan berkorban daripada melakukan zakat mal, menunaikan zakat mal. Sementara korban tidak masuk di rukun Islam. Nah, ini ada masalah kalau menurut saya. Kalau umpamanya umat Islam mau berkorban sebanyak 24,2 triliun, mestinya realisasi zakat mal kita itu yang minimal 24 triliun dalam 1 tahun. Cuma ini nggak digarap oleh lembaga zakat maupun badan amil zakat. Kalau 327 triliun itu kan potensinya. Kalau saya faktanya mestinya berangkatnya dari data korban. Nah, ada kritik menarik Ibu Bapak sekalian yang perlu saya ungkapkan. Sebenarnya Indonesia itu kurang tepat memakai model welfare state, negara kesejahteraan. Karena founding father kita itu terlanjur mengadopsi pola barat, yang itu berbeda dengan masyarakat Asia. Saya ambil pendapatnya John Naisbitt. John Naisbitt itu mengatakan negara-negara di benua Asia itu tidak cocok memakai model negara kesejahteraan. Kenapa? Karena faktanya masyarakat itu bisa swadaya dan swasembada untuk mengatasi problem-problem itu.
Artinya warga negara lebih kaya daripada negara. Ini Ibu Bapak sekalian. Maka kritik Naisbit ini mestinya menjadi cara untuk mereorientasi berbangsa dan bernegara kita. Apakah cocok? Kita lihat coba Ibu Bapak sekalian, kita lihat ketika Corona. Corona itu kalau tidak ada Jogo Tonggo, negara sudah jatuh duluan, Pak. Sudah bangkrut duluan di tahun 2019-2020. Negara ini masih tetap ada itu karena warga negaranya bisa saling membantu di antara mereka tanpa kehadiran sebuah negara. Nah, ini yang perlu kita lihat kembali. Kita lihat tadi potensi realisasi korban itu 24,2 triliun. Kemudian di bulan Ramadan orang Islam mengeluarkan sekitar 12 triliun. Itu kan potensi luar biasa yang bisa dikelola oleh negara. Bagaimana caranya memberdayakan masyarakat. Cuma karena kemudian kita pakai welfare state, kemudian ditambah kampanye presiden makan bergizi gratis, ya akhirnya ada efisiensi. Nah, ini yang jadi problem bernegara kita, Ibu Bapak sekalian. Nah, kalau kita lihat dalam konsepnya ragam berbagi itu kalau di negara barat ada charity dan filantropi. Nah, kalau charity itu ini, Bapak sekalian, give him a fish and feed him for a day. Nah, negara menerapkan program charity, yaitu makan bergizi gratis, itu sebenarnya give him a fish and feed him for a day. Jadi memberikan ikan, akhirnya jadi nggak berkembang. Akhirnya warga negara tergantung pada negara. Negara nggak mampu, akhirnya efisiensi. Kalau sudah efisiensi, bisa saja keberlanjutan bernegara kita ada masalah. Kemudian buat dan antara lah. Ini kan jadi ada problem menurut saya. Yang kedua, model berbagi yang kedua adalah filantropi. Mengajarkan kepada yang lain bagaimana memancing dan mencari makan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, zakat itu, Ibu Bapak sekalian, lebih dominan filantropi dibandingkan charity. Karena kita lihat 8 asnaf itu, Ibu Bapak sekalian. Nah, kalau dalam Islam, kita lihat perbedaannya dulu. Ada charity, ada filantropi. Nah, zakat itu sebenarnya filantropi, Bapak sekalian, bukan charity. Kalau charity bisa sedekah makanan ketika Ramadan, itu charity. Jumat berkah. Nah, saya belum menghitung Jumat berkah di setiap masjid, Bapak sekalian. Itu juga potensi luar biasa itu. Tapi itu sifatnya charity. Belum banyak orang memikirkan bagaimana ada yang berbagi makanan, tapi juga ada yang berbagi beasiswa berbasis masjid. Nah, ini yang belum dipikirkan oleh beberapa masjid. Ini kalau setiap masjid itu bisa melakukan dua-duanya, berbagi makanan dan berbagi beasiswa, berbagi model usaha, itu luar biasa. Cuma memang kita sebagai umat Islam itu masih kuat di charity, bukan filantropi. Nah, kalau kita lihat ekonomi korban, potensi ekonomi korban itu kalau seumpama korban itu dari, oleh, dan untuk masyarakat Muslim, maka peternak Muslim luar biasa, Pak. Ini bisa memperkuat sektor ekonomi peternakan orang-orang Islam. Nah, kemudian ragam berbagi dalam Islam, ini Bapak sekalian. Nah, ini perbandingan perbedaan sedekah, zakat, infak, wakaf. Nah, kalau kita lihat zakat itu sebenarnya filantropi, wakaf itu juga filantropi. Maka kalau saya melihat di laporan keuangannya Harvard, Harvard itu tidak tergantung pada SPP-nya mahasiswa, tapi
basis kekuatannya justru di wakaf, atau bahasa asingnya adalah endowment fund. Kekuatan Harvard untuk tidak tergantung sama SPP itu 45% itu dari filantropi, dari donasi, baik donasi yang sifatnya charity maupun wakaf. Jadi kalau tergantung dengan SPP, maka apa yang terjadi di Indonesia, Ibu Bapak sekalian? Perguruan tinggi negeri yang berstatus Badan Layanan Umum dan PTN Badan Hukum itu lebih dominan akhirnya mengandalkan SPP. Akhirnya yang jadi korban adalah calon-calon mahasiswa. Kemudian kita lihat zakat mal dan zakat fitrah. Kita sebagai umat Islam itu baru aktif di zakat fitrah, tapi belum aktif di zakat mal. Jadi serasa kita itu kalau sudah zakat fitrah selesai. Sementara kalau kita lihat dalam Quran, perintah yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah, menegakkan sholat dan memberikan, menunaikan zakat itu digabungkan oleh Allah itu minimal sebanyak 15 kali. Jadi kita itu harus soleh secara vertikal melalui sholat, tapi harus soleh secara sosial melalui zakat. Maka yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Nah, kita itu baru asik di zakat fitrah, belum di zakat mal, apalagi kita yang punya penghasilan. Penghasilan kita itu, kalau saya bahasa gampangnya, kalau mau zakat paling sederhana, kayak kita kurban, Pak Bu, itu gampangannya kalau kita punya uang 1 juta, zakatnya 25.000. Nah, ini yang perlu kita coba telaah lagi, Ibu Bapak sekalian. Jadi betapa sebenarnya mudah berzakat itu, semudah kita berkorban. Tetapi rata-rata umat Islam pemahamannya masih di zakat fitrah, belum zakat mal. Nah, kemudian kita lihat ragam zakat harta benda ini, Ibu Bapak sekalian. Jadi perhitungannya itu yang paling gampang yang punya penghasilan tiap bulan. Nah, tiap bulan itu gampangannya ya tadi yang saya sampaikan. Saya tidak bicara kalau dalam zakat mal itu kan ada nisab, ada haul. Nisab itu ini, apakah kekayaan kita itu penghasilan kita sudah sama dengan 85 gram emas? Nah, ini bisa sebenarnya dibuat gampang seperti korban. Kita saja korban gampang kan, apalagi mestinya zakat juga gampang. Kalau seumpama kita berani berkorban iuran sapi itu 3 juta, ya berarti 1 tahun kita berani mengeluarkan zakat penghasilan kita 3 juta. Nah, persoalannya tidak banyak orang berani mengeluarkan 3 juta seperti kita korban. Nah, zakat yang lainnya termasuk zakat tabungan kita, deposito kita, zakat emas yang kita miliki. Itu kan kalau bisa dikumpulkan luar biasa. Maka Ibu Bapak sekalian, kalau umat Islam itu bisa mengeluarkan zakat per individu yang mau berzakat itu sama dengan korban fakta data korban, berarti umat Islam bisa mengumpulkan 24,2 triliun dalam 1 tahun. Pak Itu Prof, maaf, sekalian, waktunya 5 menit ya, lagi. ya. Ye. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau saya melihat, kita mestinya sudah tidak lagi bicara potensi, tapi kita melihat fakta korban, fakta zakat itu saya ambil dari data dari korban. Jadi umat Islam bisa mengumpulkan minimal 24 triliun untuk pengembangan filantropi Islam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini luar biasa sekali Pak Prof memaparkan bagaimana ternyata potensi yang ada itu belum tergali secara maksimal begitu. Kalau tadi untuk zakat mal itu bisa sampai 327 triliun, tentu ini bisa menjadi potensi yang luar biasa sekali untuk membantu kehidupan sosial masyarakat kita. Namun ini juga tadi menjadi satu tantangan tersendiri buat kita
bersama selaku umat Islam. Oke, pembicara selanjutnya kita akan menghadirkan pembicara kedua, yaitu eh, Ibu Prof. Alimatul Kiptiah, SAG, MSI, MA, PhD. Kepada Ibu Prof. dipersilahkan.